Ustadz, mohon masih di mute Ustadz, anunya mikrofonnya. Ya, tafadhol Ustadz. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Semoga apa yang kita pahami bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, teman-teman, sahabat-sahabat fillah yang semoga Allah senantiasa meridhoi. Baik, kita akan bahas pada ayat 18 yaitu surat Al-Baqarah, masih cerita tentang orang munafik. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, mereka itu tuli. Ya, tuli terhadap kebenaran. Bukmun, mereka bisu, tidak mau bicara tentang kebenaran. Ya. Umyun, dan mereka itu buta, tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yarji'un. Ya. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini orang munafik. Karena dari kajian kemarin yang sudah saya sampaikan, mereka mendapat hidayah, lalu kemudian hidayah itu hilang dari diri mereka. Jadi Allah mengumpamakan orang munafik itu, mereka itu adalah orang yang tuli dari kebenaran, mereka itu bisu, tidak bicara kebenaran, mereka itu buta terhadap kebenaran, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Sebelum jauh, mari kita lihat di dalam surat yang lain bahwa orang atau makhluk terburuk itu, saya ulangi, makhluk terburuk itu di mata Allah adalah karena mereka tuli, mereka pekak, ya, dan mereka tidak mengerti kebenaran. Seperti digambarkan pada surat 8 ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summun, ya, summul bukmul ladzina la ya'kilun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. Nah, inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang seburuk-buruk di sisi Allah. Ya, binatang yang paling buruk di sisi Allah. Mestikannya jawabannya adalah binatang. Tapi di sini jawabannya adalah manusia. Sesungguhnya
binatang yang terburuk pada sisi Allah. Siapa mereka? Bukan binatang, tapi orang-orang yang pekak. Apa artinya pekak? Hatinya tidak bisa merasakan kebenaran. Dan mereka tuli terhadap kebenaran. Ya. Alladzina la ya'qilun, dan mereka tidak mengerti apa-apa. Inilah makhluk terburuk di sisi Allah. Ya. Artinya fungsi kemanusiaannya hilang. Maka karena tidak berfungsinya hatinya, telinganya, ya, matanya, Allah mengatakan dia adalah makhluk terburuk. Dan konsekuensinya tentu adalah neraka jahanam. Al-Quran surat ke-7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi Allah katakan kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Yang mereka punya hati, ya, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Yang mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan, ya, ayat-ayat Allah. Maka kata Allah, mereka itu laksana binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Siapa itu? Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, inilah orang munafik itu summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un, tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi bahwa potensi kemanusiaannya itu hilang. Ya, potensi kemanusiaannya hilang. Maka orang semacam itu dianggap seperti binatang ternak, makhluk yang paling hina, dan konsekuensinya adalah neraka. Karena apa yang diberikan Allah ini adalah mata, telinga, hati, semuanya itu digunakan untuk melihat, mendengar, merasakan tentang kebesaran-kebesaran. Nah, biasanya memang, ya, ini semua terjadi karena apa? Gitu ya. Ini semua terjadi karena apa? Orang biasanya kena larut atau menuhankan hawa nafsu. Orang kalau sudah larut, menuhankan hawa nafsu, memang akhirnya potensi itu tidak lagi melekat. Mata, telinga, hati itu tidak lagi berguna. Ya, seperti Al-Quran sampaikan pada surat 45 ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya,
dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, ini ayat Quran. Allah menunjuk satu fenomena, keadaan gitu ya, yang mestinya kita bisa ambil tuh pelajaran. Apa kata Allah? Maka pernahkah kamu melihat, ya? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Apa yang akan terjadi? Satu, Allah akan membiarkan sesat berdasarkan pengetahuannya, ilmunya, ya. Allah membiarkannya, ya, ya, sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati, ya, pendengarannya menjadi tuli dan hatinya menjadi pekak dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, buta terhadap kebenaran. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Coba perhatikan itu loh, ya. Nah, inilah keadaan orang-orang itu. Tuli, bisu, buta terhadap kebenaran. Baik, saya coba ingin bahas sedikit. Apa sebab-sebabnya? Ya. Kan begini biasanya. Tidak berfungsinya mata untuk bisa melihat kebenaran, tidak berfungsinya telinga untuk bisa mendengar kebenaran, ya, itu akibat dari tidak berfungsinya hati, gitu ya. Akibat dari tidak berfungsinya hati atau matinya hati. Karena semuanya itu bermuara kepada hati. Ya. Sebagaimana misalnya Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Nah, lihat nih. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Tapi yang buta adalah hati yang tersimpan di dalam dada. Jadi ketika hati ini sudah tidak fungsi, ya, tidak ada iman begitu, ya, atau yang beriman tapi ada penyakit dalam hatinya, ya sudah, seluruh potensi yang lain pun tidak akan berfungsi. Karena hati itu diumpamakan oleh ulama seperti raja. Kemudian anggota tubuh yang lain itu bala tentaranya. Dan tergantung rajanya. Nah, disinilah pentingnya membersihkan hati itu. Tapi kalau hati kotor, ya sudah. Nah, coba kita lihat. Nih kalau kita mau belajar agak lebih rinci nih Pak Sikit. Pada persoalan hati, telinga, mata itu. Kita mesti tahu satu, apa sih penyebab rusaknya hati itu? Yang kedua, gimana sih cara membersihkannya itu? Yang ketiga, gimana cara mempertahankannya agar tetap bersih? Saya ulangi ya. Kita tentu harus paham macam-macam hati. Lalu kemudian kenapa hati itu bisa menjadi kotor?
Yang ketiga, gimana cara ngebersihinnya. Yang keempat, gimana cara mempertahankannya. Ya, kalau diperkenankan, sebelum kita lanjut, itu nanti kita bahas. Kalau teman-teman mau. Siap, Baik. Ustaz. Kayaknya boleh, Ustaz. Jadi biar melengkapi Al-Baqarah sampai ayat 20 ini, Tazkiyatun Nafas kayaknya mantap, Ustaz. Terima Ya, kasih. karena qadarullah nih ayatnya berkenaan dengan itu. Kalau tidak dipahami ke sana, ya tidak begitu paham. Baik, saya ingin mulai. Hati itu ada berapa macam? Nah, gitu ya. Nah, bisa dicatat teman-teman, hati itu ada 3 macam. Ya. Ada tiga macam. Sempat saya singgung sedikit waktu itu. Yang pertama, hati itu adalah hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Hati bersih ini adalah hati yang menyelamatkan manusia kelak di akhirat. Ulangi. Hati yang bersih. Hati inilah yang akan menyelamatkan manusia di akhirat. Sebenarnya bukan ibadah. Hati yang bersih. Ya. Karena tentu dengan hati yang bersih dia akan beribadah. Ya, dan ibadahnya mesti bersih. Kalau hatinya kotor, ibadahnya pun tidak akan bersih. Bahkan tidak bisa beribadah. Dari mana dalil bahwa hati yang bersih itulah yang menyelamatkan manusia? Quran surat 26 ayat 87 ya, 88, 89, 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Surat 26 ya, ayat 87. Maka A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 87. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari yang mereka bangkitkan. Lanjut ya, Tat. enggak? Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Apa itu? Pada hari di mana harta nggak ada gunanya. Anak pun nggak berguna. Lalu apa yang berguna? Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, gimana tuh cara ngebersihinnya? Nanti. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Ya. Jadi sekaligus saja lah. Dan ini karena sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan. Yaitu hati yang sakit dan hati yang mati. Ini kemarin sempat saya kelumit saya jelaskan pada ayat ke-10. Ya, berkenaan dengan hati yang sakit. Baik. Kemudian bagaimana? Apa penyebab hati itu menjadi kotor? Apa penyebab hati itu menjadi sakit? Ya. Yang pertama, mari kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah karena perbuatan syirik. Ya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi saya ulangi, syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan menjadikan sekutu bagi Allah. Misalnya, mohon maaf, menyembah patung, menyembah pohon, dan lainnya. Atau berdoa kepada selain Allah. Atau dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga minta kepada selain Allah. Coba renungkan. Ada nggak sih Pak Sikit? Orang berdoa kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Banyak, Ustaz. Sholat, ya sholat. Tapi ke dukun juga, kan gitu kira-kira ya. Ya, siap. Tapi sekarang bukan dukun sih masalahnya ya. Orang pinter. Berarti yang datang orang bodoh kan gitu ya. Nah, dari mana dalil itu?
bahwa ada orang, ternyata Allah sudah jelasin. Ada orang nanti sholat, orang itu puasa, orang itu berdoa kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ada. Maka Quran jelasin itu. Pada surat 25 ayat ke-87. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Silakan. Surat 25 ayat 87. Ya Allah. Ayat 67. 68, Pak. 68. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Lihat. Walladzina, dan orang-orang la yad'una, yang tidak menyeru ma'allahi, berserta Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Artinya apa? Ada orang yang salat menyembah Allah, tapi juga minta kepada yang lain. Ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia juga berharap kepada yang lain. Nah, itu namanya syirik. Ya, padahal agama Allah itu kan agama yang terhindar daripada syirik. Agama yang sama sekali tidak mengajarkan syirik. Ya. Itulah Islam. Dari mana dalilnya bahwa Islam itu mengajarkan kita sesuatu yang bersih, tidak mengajarkan syirik. Ya, tidak mengajarkan syirik. Coba buka Al-Quran surat 39 ayat 4. Ala lillahi dinul khalis. Ayat 3 kali Pak ya. Mohon maaf, kok salah saya. Betul. Ala lillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Coba lihat. Ya. Ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lu agama yang bersih. Kalau ditanya bersih dari apa? Yang pertama anis syirki. Bersih dari syirik. Yang kedua anil inhiraf. Dari campur tangan manusia. Murni Islam ini. Ya, kalian tidak ada campur tangan manusia. Semua dari Allah. Dan agama ini adalah bersih dari syirik. Nah, sampai dikasih contoh tuh. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka bilang, mana butuhum, kami nggak nyembah mereka. Kami nggak nyembah itu kuburan, kami nggak nyembah itu jimat, kami nggak nyembah itu ini itu, illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kecuali kami hanya menjadikan itu semua ya sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu Allah kasih tahu, apa kata Allah? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisih padanya.
Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Saya nggak nyembah itu kuburan. Saya cuma jadikan kuburan itu perantara. Padahal tidak boleh dalam Islam. Perantara itu hanya boleh satu, dengan amal soleh kita. Baru boleh. Kita berperantara dengan amal soleh kita. Makanya dikatakan, kita ini mesti punya amal soleh andalan. Agar kita bisa jadikan sebagai perantara. Seperti orang yang terjebak di dalam goa itu, lalu kemudian tidak bisa keluar, yang satu itu begitu taat kepada orang tuanya, dia menjadikan ketaatan kepada orang tuanya itu sebagai perantara, ya. Baru itu boleh, ya. Atau dia punya ibadah yang lain, menjadikan ibadahnya itu sebagai perantara. Hanya itu yang boleh. Atau kita berperantara kepada orang soleh, dan orang soleh itu masih hidup. Ya, contoh, Pak Sikit misalnya. Saya bilang sama Pak Sikit, mana besok mau ke Saudi? Doakan ana ya, semoga Allah memberi keselamatan. Nah, itu boleh berperantara kepada orang yang soleh dan masih hidup. Soleh sudah meninggal, tidak bisa. Tak ada. Tidak ada. Apakah ada cerita para sahabat itu ketika Rasulullah sudah wafat mengambil perantara kepada kuburan Rasul atau para sahabat? Tidak ada. Tidak ada. Berziarah itu boleh. Bahkan sunnah berpahala. Ya, niatnya ingat mati, lalu kemudian mendoakan ahli kubur, tidak menjadikan itu perantara. Nah, ini coba perhatikan ayat ini. Maka syirik ini berbahaya, dan ini membuat hati menjadi kotor, ya, menjadi kotor. Jadi bahkan syirik itu kan dosa yang sangat besar, ya. Al-Quran surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Silakan. Duh. Ian ke mute masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surat keempat ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ya, orang ini menganggap ibadah, padahal itu adalah dosa besar yang mengotori hati. Ya, Innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan memaafkan ayyusyraka bi, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad iftara itsman adima, sungguh dia telah berada pada dosa yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Kemudian pada surat yang sama ayat 116 Allah juga bilang, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan mengampuni dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Catat, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat
dengan kesesatan yang sangat jauh. Yang sangat jauh. Artinya sulit untuk bisa kembali. Nah, hal-hal ini penting. Dan ternyata, afwan ya, orang melakukan perbuatan syirik itu, kelak Allah mengharamkan surga loh untuknya. Allah mengharamkan surga bagi orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Surga haram. Bayangkan. Kan begitu kesedihan yang sangat luar biasa. Ketika surga diharamkan. Baik. Dari mana dalilnya? Surga diharamkan bagi orang yang mempersekutukan Allah. Al-Quran. Surah 5 ayat 72. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Coba renungkan itu. Saya potong saja ya. Innahu sesungguhnya may yusyrik billah, orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka diharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Nah, inilah orang-orang yang musyrik. Jadi saya ingin sampaikan, yang membuat hati itu kotor, yang pertama adalah perbuatan syirik. Itu yang pertama. Dan ini adalah noktah terbesar ya buat hati manusia. Apa itu? Ya syirik. Ya. Maka hati-hati dengan perbuatan syirik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahkan Allah bilang beginilah, bahwa syirik itu afwan ya, orang-orang syirik itu najis. Ya, At-Taubah surat 9 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna ya najasun fala yaqrabu al-masjidal harama ba'da amihim hadha. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 ayat 28. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, najis. Ya, ini afwan di Quran ya. Jadi kembali saudara-saudaraku, teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang membuat hati itu kotor adalah perbuatan syirik. Yang kedua, apa yang membuat hati kotor yang kedua adalah perbuatan bid'ah. Ya, jangan terlalu takut dengan kata-kata bid'ah ini. Ya, karena memang banyak sekali dijelaskan dalam berbagai macam hujjah. Ya. Apa itu bid'ah? Orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang mengerjakan suatu amalan dalam Islam ini, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya ulangi, bid'ah itu adalah orang yang mengerjakan suatu amalan dalam agama Islam yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, atau bid'ah itu adalah mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama. Dan orang yang berbuat bid'ah hatinya gelap. Ya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Dan bid'ah itu sangat merusak agama. Lebih dicintai iblis daripada maksiat. Saya ulangi, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wafat 161 Hijrah. Beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Wal ma'siyatu yutabu minha. Wal bid'atu la yutabu minha. Kata Imam Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Pelaku kemaksiatan itu dia tahu itu maksiat, maka masih mungkin ia untuk bertaubat dari kemaksiatannya. Sedangkan pelaku bid'ah itu tidak tahu kalau itu salah, bahkan itu menganggapnya dia ibadah, maka sulit untuk bertaubat dari kebid'ahannya. Kata Imam Ats-Tsauri, guru daripada Imam Syafi'i. Ya. Dalil yang lain misalnya bahwa perbuatan bid'ah itu tidak boleh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah. Ya, dan bid'ah itu sesat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Dalam dalil yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari agama, maka amalan itu tertolak. Ya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, ini perbuatan juga yang akan merusak hati, yaitu perbuatan bid'ah. Maka setiap ibadah itu untuk dianggap satu ibadah, maka memenuhi 3 hal. Yang pertama, ibadah itu mesti ada dalilnya, ada rujukannya. Jadi nggak boleh bikin-bikin. Yang kedua, ibadah itu teknis pelaksanaannya mesti contoh Nabi. Yang ketiga, ibadah itu tujuannya mesti karena Allah. Setiap ibadah, jika 3 hal itu tidak terpenuhi, maka tidak disebut ibadah. Yang saya maksud adalah ibadah ritual ya, bukan ibadah sosial. Saya ulangi. 1, setiap ibadah ritual itu mesti ada perintahnya. Datang dari agama. Kita nggak boleh buat sendiri. Gitu ya. Nggak boleh gawe-gawe dewe. Ya, kita bikin ibadah sendiri, kita anggap ibadah itu seolah-olah ajaran Islam. Lah bayangkan ketika ibadah ini kita buat sendiri, nggak ada hujjah, maka kan tidak jadi ibadah. Jadi kita ingin menganggap bahwa ibadah yang diajarkan Nabi itu tidak cukup. Ya, itu 1. Yang kedua, ibadah itu teknisnya harus mencontoh Nabi. Saya kasih contoh, sholat. Sholat itu ada perintahnya dalam Quran. Ada. Tapi nggak boleh sholatnya bikin sendiri. Maka Nabi bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti kan sholatnya ada perintahnya, cara sholatnya ya ikut Nabi. Haji umroh. Ada perintahnya. Hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Tapi cara hajinya nggak boleh juga buat sendiri. Cara umrohnya juga demikian. Maka Nabi bilang, khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dariku, ambillah oleh kalian dariku manasik. Ambillah manasik kalian dariku.
ambil dariku manasik kalian. Jadi contoh Nabi bagaimana umrahnya, bagaimana hajinya. Ya. Puasa ada dalam perintah Quran, cara puasanya juga ikut Nabi. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuannya mesti karena Allah. Ada perintahnya tapi nggak contoh Nabi. Kalau nggak karena Allah, maka nggak ada apa-apanya. Ya, inilah yang disebut innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan digantungkan kepada niat. Baik, itu yang kedua yang membuat hati kotor. Yang ketiga adalah perbuatan maksiat. Ya, perbuatan maksiat. Itu yang membuat hati kotor, membuat hati rusak. Apa itu perbuatan maksiat? Dosa. Yang Nabi katakan dalam satu hadisnya, ya, hadis ini sahih, man adnaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqula qalbuhu wa man lam yatub zada dalika hatta yaswadda qalbuhu. Kata Nabi, siapa orang berbuat satu maksiat atau dosa, maka maksiat itu akan berbentuk bintikan dalam hatinya. Jika dia ikuti dengan taubat dan amal soleh setiap harinya, maka bintikan itu akan hilang dan hati bening kembali. Wa man lam yatub, kalau dia enggan bertaubat, tiap hari dia berbuat dosa dan tiap hari dia tidak bertaubat dan tidak beramal soleh, zada dalik, maka bintikan itu akan terus bertambah dalam hatinya. Hatta yaswadda qalbu, dan kemudian hati itu nanti menjadi hitam kelam. Itu perbuatan maksiat. Seorang ulama besar namanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau pernah berkata begini. Ra'aitud dunuba tumitul qulub wa qad yurithu dul idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha wa hal habsadad dina illa al-muluk wa akhbaru su'i wa ruhbanuha. Jadi kata beliau begini, aku melihat dosa itu telah mematikan hati. Dan terus-menerus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan bagi pelakunya. Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Dan sangat baik bagi diri kita untuk meninggalkan dosa. Nah, ini kata Imam Ibnul Mubarak. Aku melihat dosa itu membuat hati mati. Dan terus-menerus melakukan dosa itu menjadikan pelakunya hina. Nggak ada orang mulia karena dosa. Tidak ada orang mulia karena dosa. Karena setiap dosa akan menghinakan seseorang. Yang membuat manusia mulia itu apa? Yang membuat manusia itu mulia adalah keimanan. Dosa akan membuat orang itu hina, sedangkan iman itu yang akan membuat manusia mulia. Coba lihat bahwa keimanan yang benar menjadikan manusia itu mulia di mata Allah dan di mata manusia. Al-Quran surat 8 ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 4. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi begini. Kata Allah, mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Siapa itu? Itu dijelaskan dari ayat 2 sampai ayat 3. Yaitu orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Kepada Allah dia berpasrah diri. Yang keempat dia mendirikan sholat. Lalu menafkahkan sebagian rezekinya. Itu loh orang yang beriman dengan benar. Nah bagi mereka itu derajat yang tinggi.
Ya. Lalu kemudian ampunan dari Allah dan rizki yang mulia. Ini orang kalau mau mulia sederhana. Tapi sebaliknya pelaku dosa, ra'aitud dunub, aku melihat dosa itu tumitul qulub, akan membuat hati itu mati. Ya, orang kalau sudah banyak dosa ya hatinya mati. Dan terus-menerus melakukan dosa itu menjadikan pelakunya itu hina, nggak punya kemuliaan, nggak punya harga diri. Ya, kembali ikhwani wa ikhwati fillah, ya, berdasarkan tafsir tadi Al-Baqarah ayat 18, orang munafik itu buta, tuli, dan seterusnya. Nah, saya ingin jelaskan tadi bahwa kenapa orang menjadi buta, tuli, dan hatinya itu menjadi rusak. Yang pertama tadi karena perbuatan syirik, yang kedua karena perbuatan bid'ah, yang ketiga adalah perbuatan dosa. Ya, maksiat. Nah, apakah semua itu jika sudah terlanjur dilakukan bisa dibersihkan? Tentu bisa. Tapi nanti ya, kita akan bicara dulu kenapa hati itu rusak. Yang keempat, apa yang membuat hati itu rusak? Ya. Yang keempat adalah kecintaan kepada dunia. Ya. Bukan berarti tak boleh cari dunia, tapi kecintaan terhadap dunia. Jadi mestinya dunia itu dijadikan sarana, wasilah, bukan dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, maka nanti kecintaanlah yang muncul terhadap dunia. Tapi dunia itu hanya dijadikan wasilah. Makanya kenapa orang Islam itu mendudukkan dunia dan akhirat itu mesti benar. Ya, bukan dunia tujuannya, tapi dunia adalah sarana menuju akhirat. Coba buka Quran surat 28 ayat 77. وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Surat 28 ayat 77. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi apapun yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia, kesehatan, harta, apa saja itu, coba didikasikan untuk kebahagiaan akhirat. Lalu dunia gimana? Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Dunia itu cuma jangan dilupain. Tapi orientasinya adalah akhirat. Bukan kemudian orientasi kita dunia, yang penting akhirat nggak lupa. Itu keliru. Maka hidupnya selalu tersiksa. Tidak akan ada ketenangan. Jangan lo merasa orang kita ini selalu merasa melihat orang duitnya banyak terus tenang, rezekinya banyak terus tenang. Enggak, wallahi tidak demikian. Karena ketenangan itu ketika orang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Selama orang menjadikan dunia sebagai tujuan, tidak akan pernah ada ketenangan. Bahkan itu menjadi rusaknya dan kotornya hati. Kalau ingin bahagia, jadikan akhirat tujuan. Bukan dunia. Dunia ini sarana saja. Ya. Karena kalau dijadikan dunia ini sebagai tujuan, bukankah Rasul pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfakku min thalas. Pencinta dunia itu takkan lepas dari 3 hal. Hammun lazimun, kegelisahan yang tiada ujung. Takut hilang, takut nggak dapat, dan seterusnya. Ya. Hammun lazimun. Wa ta'abun daimun. Yang kedua apa? Capek yang tidak berkesudahan.
wa ta'abun daimun, capek yang tidak berkesudahan. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tiada ujung. Jika orang hidupnya ini orientasinya hanya dunia, 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 lelah, tiada ujungnya. Kemudian kesedihan, ketidaktenangan, terus menghantui dirinya. Yang ketiga adalah penyesalan yang tiada ujung. Betulkah pencinta dunia itu akan menyesal? Iya, nanti di akhirat. Ternyata apa yang dia lakukan tidak membawa apa-apa. Quran surat 11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini penyesalan yang sangat luar biasa. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa orang menginginkan kesenangan dunia dan seluruh perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah cukupkan kepada mereka sesuai dengan amalan mereka di dunia. Allah kasih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia sama sekali tidak akan pernah dirugikan oleh Allah, sama sekali. Dikasih oleh Allah. Tapi lihat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, ya. Dan apa kata Allah? Dan apa namanya, bagi mereka di akhirat nanti tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka kerjakan di dunia habis-habisan itu, yang mereka kumpulkan, mereka banggakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Sama sekali enggak bermanfaat untuk akhirat. Maka dunia ini cuma jadikan saja sebagai sarana, ya. Untuk apa? Menjadikan kebahagiaan kita di akhirat. Itu jangan dijadikan tujuan. Nih, menurut para ulama, ya, para ulama ini mutawatir nih, ya. Kata ulama, cinta terhadap dunia itu induk dari segala kesalahan, induk dari segala dosa, dan merusak agama. Ya, induk dari segala kerusakan, induk dari segala kesalahan. Begitu kata ulama. Kecintaan terhadap dunia itu. Apa alasannya? Yang pertama, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Ya, saya ulangi. Ya, mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Padahal ia sangat hina di mata Allah. Dan termasuk dosa besar mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Ada satu riwayat, ya, tentang kehinaan dunia itu. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bisu, satu waktu Nabi jalan melewati sebuah pasar. Wan nasu kana fatai, dan orang-orang mengelilingi Nabi. Ya, fatanawalu fa akhadha bi udhuni famarra bi jiddin asad. Lalu Nabi melewati seekor anak kambing yang sudah jadi bangkai dan cacat. Lalu diangkat anak kambing itu oleh Nabi. Nabi katakan kepada sahabat, mau tidak kalian beli bangkai kambing yang cacat ini seharga 1 dirham? Sahabat mengatakan, tidak. Apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai kambing ini? Karena tidak ada yang mau beli. Nabi bilang, atuhibbuna annahu lakum? Mau nggak kalian kalau bangkai kambing ini saya kasih cuma-cuma pada kalian? Qalu, sahabat malah berkata, wallahi law kana hayyan kana aiban fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, demi Allah,
andaikan bangkai kambing ini hidup, dia cacat, apalagi ini sudah jadi bangkai. Kami jijik ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, demi Allah, dunia itu di mata Allah lebih menjijikkan daripada bangkai kambing ini. Bagaimana itu kita agungkan dan kita jadikan sebagai orientasi, tujuan, sementara Allah menghinakan. Ini ya ikhwah, yang membuat hati kita kotor itu kecintaan kita kepada dunia. Ya, alasan kedua apa? Alasan kedua adalah Allah itu mengutuk, memurkai, dan membenci kecintaan terhadap dunia. Kecuali yang ditujukan kepada Allah. Karena itu siapa yang mencintai apa yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, maka ia akan berhadapan dengan kemurkaan Allah. Ya. Dunia ini kan cuma tipuan. Yang berbangga-bangga. Coba buka Al-Quran surat 57 ayat 20. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melelehkan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Coba itu perhatikan, renungkan baik-baik. Sehingga kita tidak menjadikan dunia orientasi. Waktu kita tidak habis hanya karena urusan dunia. Kita ada waktu untuk mengaji. Seperti ini ya Allah, 5:30 kita masih bisa kajian sebelum kita berangkat bekerja. Luangkan. Ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia itu hanya apa? Kehidupan dunia itu hanya permainan. Permainan itu mengasihkan, menyenangkan. Tapi nggak ada permainan abadi. Setiap permainan pasti ada ujungnya. Dan tidak ada permainan yang tidak ada aturannya. Permainan itu ada aturannya. Orang tidak ikut dalam aturan, ya sudah selesai. Dan kehidupan dunia itu apa? Lahun. Lahun yang melalaikan. Betapa banyak orang dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Demi dunia dia lakukan apapun. Bahkan tidak peduli mendapatkan azab di akhirat atau tidak. Allah benci atau tidak. Demi dunia. Wazina dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian. Begini, begitu, begini. Watakatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba menumpuk berbanyak-banyak harta dan anak. Lalu kita banggakan kemana-mana. Setelah mati memang kita bawa. Kata Allah, semua itu seperti air yang turun dari langit, dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh mengagumkan para penanamnya. Tidak ada memang orang yang tidak kagum terhadap dunia. Lalu kemudian datanglah musim kering, lihat warnanya menguning, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat cuma ada dua pilihan. Azab Allah yang pedih, ampunan dan keridhaan Allah. Mana yang akan kita dapatkan? Ampunan dan keridhaan Allah atau azab Allah? Tergantung hari ini kita di dunia. Apakah kita diperbudak oleh dunia? Apakah kita menjadikan dunia tujuan atau dunia sebagai sarana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sesuatu yang menipu. Ya, sesuatu kesenangan yang menipu. Sehingga orang banyak tertipu, ya, tidak ibadah, lupa akhirat, menjadikan dunia sebagai tujuan, akhirnya menghalalkan segala cara demi untuk mencapai tujuan duniawi. Nah, baik, ikhwani wa akhwati fillah, besok akan kita teruskan soal kecintaan terhadap dunia yang belum selesai ini dari tafsir tadi, yang mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang mau bertanya. Sedikit. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi pengertian orang musyrik itu sama dengan najis. Apakah pengertian najisnya itu sama dengan najis yang kita mengerti selama ini? Karena saya tahu sekelompok orang, komunitas Muslim yang menganggap mereka orang kafir atau musyrik itu najis, sehingga kalau bertamu ke rumahnya sampai dibersihin, dicuci-cuci semuanya gitu. Apakah seperti itu pengertiannya, Ustadz? Baik. Ikhwani wa ikhwati fillah, banyak orang salah paham. Ya. Najis yang dimaksud itu di mata Allah. Bukan najis dalam pengertian seperti najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Ya, bukan itu. Ya. Najis itu di mata Allah. Ya. Di mata Allah. Bukan seperti yang dipahami oleh saya jelaskan aja Bu, Islam jamaah lah begitu ya Bu ya. Iya, Yang betul, DII. dibersihkan, tidak begitu. Dan dia itu lebay, salah. Kenapa? Karena yang dianggap najis itu bukan kelompok dia. Yang benar kelompok dia, kelompok orang itu najis, bukan itu. Itu ngarang itu. Saya pernah sholat di tempat yang seperti itu Bu. Karena di pel saya jadi muter-muter deh Bu. Biar di pel semua kan capek. Tapi kata yang digunakannya sama nggak, Ustaz? Sama, dalil ini yang dipakai, tapi dia nggak paham. Bayangkan orang Muslim dianggap musyrik, najis, karena bukan kelompok. Padahal yang dimaksud oleh Allah itu najis di mata Allah adalah orang yang mempersekutukan Allah, gitu loh. Kalau dia enggak, orang di luar kelompok dia semua najis. Dan najisnya dianggap seperti najis dalam pengertian fikih, najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Padahal bukan itu yang dimaksud. Najisnya itu di mata Allah mereka. Ya. Baik, wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Mungkin ada yang ditanyakan lain selain Nita? Aku Git. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Ibu. Tadi saya dengar bahwa bid'ah itu adalah perbuatan yang lebih ini Pak ya daripada maksiat. Tapi selama ini kan banyak sekali orang yang saya sendiri baru tahu Pak Ustadz. Nah ini sementara bid'ah itu banyak sekali yang ada dan banyak sekali juga diikuti gitu loh. Jadi kira-kira maksud saya apa pendapat Pak Ustadz soal ini? Makasih Pak. Assalamualaikum. Imam Imam Ats-Tsauri atau Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meninggalnya tahun 161 Hijriah. Beliau itu adalah gurunya Imam Syafi'i yang berkata al-bid'atu ahabbu ila iblis. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Wal maksiatu yutabu minha. Orang berlaku maksiat itu berpeluang untuk taubat karena dia sadar itu salah. Wal bid'atu dan pelaku bid'ah la yutabu minha. Sulit untuk bertaubat karena dia tidak sadar kalau itu salah. Nah, maka karena itu ya, mari kita ibadah sesuai saja dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mencontoh. Ya, makanya ibadah itu satu ittiba Rasul, mengikuti Rasul, yang kedua ikhlas, ya. Kita ini yang dicontohkan Nabi aja kita nggak kerjain, kita sudah bikin yang lain-lain. Itu banyak itu kita Riyadhus Shalihin aja itu, kerjain aja itu yang dicontohkan Nabi. Itu aja belum dikerjain, masa kita buat yang baru. Ya kan? Nah, cuma kita juga jangan gampang-gampang mengatakan bid'ah oleh sebab itu punya dampak bid'ah itu sesat. Nah, jangan-jangan dia ada dalil gitu ya. Selama itu ada dalil, selama itu ada contoh, ya maka itu bukan perkara bid'ah. Bid'ah itu orang mengada-ngada dalam agama yang tidak ada contoh dari Nabi. Begitu ya. Nah, karena itu kita mesti ngaji yang benar. Jadi kita tahu nanti ini perkara bid'ah atau tidak. Itu nasihat Ana ya, Ibu. Bu Ira. Ya, baik. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Izin, Git. Ya, silakan Linda. Ya, terima kasih Pak Ustadz, bagus sekali, alhamdulillah. Masih nyambung nih Pak Ustadz tentang bid'ah. Kan akhir-akhir ini juga kita sering dengar ada perseteruan antara kelompok yang contoh kasus misalnya pakai beduk bid'ah, sehingga ada penyerangan terhadap musola tertentu di beberapa daerah untuk menghilangkan beduk dari dalam masjid misalnya gitu Pak Ustadz.
atau orang berzikir dengan tasbih bid'ah gitu ya. Yang kayak gitu gimana Ustadz ya? Kemudian apakah kalau misalnya kategori ya kalau kita memang pengen ikut zaman Rasul ya udah kita jalan kemana-mana pakai onta aja gitu loh, pakai mobil juga bid'ah, zaman Rasul juga belum ada bid'ah, atau belanja jangan pakai kredit card, zaman Rasul belum ada kredit card. Nah itu ada dua pendapat seperti itu, sebenarnya kita harus gimana sih Pak Ustadz? Terima kasih, karena jangan sampai bikin berantem gitu loh di masyarakat gara-gara urusan bid'ah ini, karena ada kelompok yang begitu kekeh gitu ya, sehingga justru persatuan umat nampaknya memang dipecah belahkan. Saya melihatnya ya, kadang-kadang ada mastermind juga di balik rame-rame urusan bid'ah ini. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Mohon. Ini Bun, kadang-kadang karena tidak belajar secara komprehensif gitu ya. Dan sebenarnya kalau yang ngerti hukum betul tidak akan terjadi. Ya, yang tidak ngerti hukum. Jadi begini, ibadah itu kan ada dua macam ya Bun. Ada yang sifatnya ritual, ada yang sifatnya sosial. Dalam konteks ritual, ya, asal hukum itu haram. Kecuali yang diperintah. Berarti dalam ritual ruang kreasi dan inovasi ditutup rapat-rapat ya Bun. Oke. Seperti sholat atau kita ya rukun haji gitu ya Ustaz ya. Ya begitulah. Dalam konteks ritual ditutup rapat-rapat. Kita tidak boleh kreatif, tidak boleh inovatif. Dalam dimensi sosial itu asal hukumnya boleh selama tidak ada larangan. Berarti apa? Silakan Anda berkreasi dalam sosial, silakan Anda berinovasi dalam sosial selama inovasi dan kreasi Anda tidak ada larangannya dalam agama. Clear kan? Karena sesuatu itu mau dimasukkan ke dalam ritual atau sosial. Nah, sekarang kita cara memahaminya. Ritual orang kreatif sehingga kehilangan originalitasnya ritual itu. Sedangkan sosial dia nggak kreatif, padahal hidup sangat kompetitif. Akhirnya dia terlindas. Gitu. Nah, kemudian, betul misalnya ada sesuatu yang salah. Apakah sesuatu yang salah itu harus diperangi dengan cara yang salah? Menegakkan kebenaran itu hukumnya wajib, tapi menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak benar itu tidak diperkenankan dalam Islam. Orang yang salah itu muslim, dia saudara kita. Udah di tepi jurang, masa kita jorokin, mestinya kita rangkul, kita peluk. Gitu. Ya bunda ya, ini sekelumit dulu. Nanti rinci ngaji akan ketemu ini. Pelan-pelan, sabar-sabar. Ya bunda ya. Tidak cukup ya. Oke, Ustaz, menyambung yang disampaikan oleh Bu Linda. Nah, sekarang ini untuk memilah antara ibadah ritual dan sosial, katakanlah seperti Maulid Nabi, terus kemudian tahun baru Hijriah, kemudian zakat profesi dan segala macam. Ini masuk ritual atau masuk ibadah? Ngaji dulu saya ngapain. Nanti baru tak jelaskan satu persatu. Panjang itu. Siap, Ustaz, siap. Dulu saya ini. Oke, siap. Pelan-pelan Mas Sigit. Siap, Ustaz. Ya. Allah itu butuh 23 tahun. Oke, siap. Baiklah, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya, silakan. Nambah satu. Siapa yang bertanya? Ibu Inayah ini. Ada dua Ustaz, nggak apa-apa Ustaz ya. Mbak Budi sama Bu Inayah. Maaf Om Sigit, pertanyaannya sama dengan Om Sigit tadi. Oke, siap. Oke, berarti tinggal Mbak Budi. Silakan Mbak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin nyambung dengan yang minggu lalu. Kebetulan ada kejadian yang pada saat waktu itu kan Ustadz menjelaskan terkait masalah perbuatan yang dilihatnya baik ternyata itu buruk adalah salah satunya berniaga di dalam masjid ya Ustadz ya. Ini jadi agak melenceng sedikit tadi. Cuma saya jadi penasaran karena itu langsung terjadi pada saat minggu lalu itu saya kebetulan ngaji. Ada teman dalam pengajian itu dia kan mengajinya di masjid ya Ustadz ya. Langsung menawarkan hijab kerudung gitu ya. Dia berdagang di situ. Saya langsung ingat omongan Ustadz kan.
aduh ini bagaimana caranya saya. Akhirnya saya bilang nanti aja ya, saya bilang gitu, nggak sekarang itu. Saya hanya menghindar itu. Nah, saya ingin menyampaikan hal tersebut bahwa itu tidak baik, walaupun kelihatannya itu buruk, itu kan harus ada dalilnya menyampaikan ke dia. Saya ingin tahu dalilnya aja, itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu di rumah punya kitab Bulughul Maram atau tidak? Tidak punya. Nah, kalau gitu beli kitab Bulughul Maram, ada namanya bab di situ, bab masjid. Ya. Ada bab masjid. Nah, di dalam bab masjid itulah dijelaskan tentang hukum-hukum jual beli di dalam masjid. Ya. Tentang hukum jual beli di dalam masjid. Saya kitabnya ini nih, Bu. Ya, silakan dilihat. Kitabnya ini namanya Bulughul Maram yang menulis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama bermadhab Syafi'i. Semua isi kitab ini isinya hadis. Nah, ada bab di situ, bab namanya Babul Masajid, yaitu bab masjid. Ya. Nah, di salah satu di dalam bab masjid ini hadisnya sahih dari Abu Hurairah dikatakan begini, idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la aryahallah tijaratak. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Jadi jika kamu melihat orang menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu lahu, maka katakanlah oleh kalian kepada mereka, la arbahallah tijaratak, semoga Allah ya tidak menjadikan jual belinya menguntungkan. Sampai segitunya. Coba itu. Ya terima kasih Ustaz. Salam ingin menyampaikannya kan harus ada dasarnya supaya dia memahami, itu aja sih Ustaz. Betul Ibu. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sudah 6.45. Saya pikir kita juga ada aktivitas lain juga, terutama Ustadz. Jadi pada pagi hari ini, Masya Allah, kupasan mengenai ayat ke-18 surat Al-Baqarah sangat dalam. Dan ini juga belum selesai, masih baru apa yang membuat hati mati. Jadi masih ada banyak sekali yang akan kita kupas di ayat 18 ini, dan insya Allah pekan-pekan depan akan membuat kita lebih memahami. Baiklah, terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kami. Semoga bermanfaat dan menjadikan amal soleh buat Ustadz. Dan juga terima kasih untuk Bu Nani atas fasilitas Zoom dan juga Om Yan yang telah menayangkan ayat dan membacakannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita pada pekan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam pelaksananya ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Mita semuanya. Terima kasih semuanya. Nani, terima kasih. Terima kasih ya. Pamit ya. Amin ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Pamit ya. Makasih. Yuk, Nani, rekamannya Nani di stop tolong. Ya, oh iya. Pamit ya. Kebablasan. Sorry.